Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kenikmatannya kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, dan yang paling utama kita bisa merasakan nikmat dan lezatnya nikmat zikir, nikmat selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan guru agung kita Pangresa Abah. Bersyukurlah bagi kita karena bertemu dengan Pangresa Abah, dibisahkan bertemu dengan Pangresa Abah. Maka akhirnya kita bisa mengalami perjalanan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita semua dibimbing oleh guru agung untuk senantiasa membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslim. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur sepenuh langit dan bumi. Kita pun sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita tahu, setiap huruf dari setiap bulan yang 1 tahun penuh itu, semuanya berkesinambungan. Semuanya ada keterkaitan. Bahkan muara dari setiap huruf yang dimaknai oleh guru agung dari 12 bulan dari 1 tahun penuh ini, muaranya adalah tidak lain tidak bukan yaitu zikir. Kita dibimbing untuk selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makna dari setiap huruf yang begitu luas dijabarkan oleh guru agung kita melalui kitab Fadhailus Syuhur, semuanya maknanya hakikatnya adalah zikir. Coba kita perhatikan. Kalau di bulan Dzulqa'dah, zalnya Pangresa Abah memaknai dengan zauq, dengan rasa. Maka sisi lain, makna yang hakiki terhadap zauq adalah zikir. Kenapa? Karena tidak akan bisa kita menjadi manusia-manusia yang pandai merasa, pintar merasa, kecuali kita zikir. Dalam keadaan zikir, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikirnya yaitu zikir yang harus ditanamkan oleh ahlu zikir. Talqin oleh guru agung kita. Maka jauh sisi lain daripada rasa yang dimaksud adalah rasa menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu zal di bulan ini jelas tidak ada tedeng alang-alang kalau kata orang Betawi. Zal di bulan Dzulhijjah adalah zikrullah. Zikru Allah, zikir dengan asma Allah. Asma yang tidak pernah bisa lepas dari maknanya. Walaupun setiap hurufnya dilepasin. Allah, kalau alifnya dilepas, tetap bisa jadi lillah. Maknanya tetap sama. Dalam Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau tadi Allah, gitu ya. Jadi dihilangkan alifnya jadi lillah. Hilangin apa lamnya lagi satu. Jadi lahu, tetap lagi. Tahu mulku samawati. Ada lagi, tetap maknanya tetap sama. Mau dirubah, diambil hurufnya gimana pun. Bahkan diambil lamnya satu lagi, jadi hanya hu saja. Masya Allah, maknanya tetap sama. Dan itu yang ditawarkan, itu yang diajarkan oleh Guru Agung kepada kita semuanya. Jadi hakikat zauq adalah zikir. Bulan Zulhijjah, zikirnya ya zikir. Memang diajarkan untuk zikir. Bulan Dzulqa'dah, ini kita apa namanya mengaitkan dengan bulan yang terdekat saja ya. Bulan Dzulqa'dah ada wawunya. Gitu ya. Wawunya ada wukuf.
Ini yang sering sudah saya bahas pun. Wukufnya diterangkan oleh pengersaabah pada bulan Zulqa'dah. Tapi rame di berita, di TV, di mana-mana. Orang apa namanya menjalankan wukuf di Padang Arafah itu bulan Zulhijjah. Kenapa? Nah ini yang sering saya tegaskan. Di mana-mana orang tua kalau mau membekali anaknya yang akan melakukan perjalanan, biasanya bekal itu diberikan, dikasih itu sebelum berangkat, bukan sepulang. Orang tua kita, orang tua rohani kita adalah pengersa abah. Maka pengersa abah cepat-cepat dengan sigap membekali kita di bulan sebelumnya. Supaya apa? Masuk bulan Zulhijjah, anak-anaknya nggak apa namanya, nggak salah alamat, nggak salah langkah. Kenapa? Karena nyampe di bulan Zulhijjah, ketika rame dan harus dipisahkan untuk wukuf makan, wukuf zaman, wukuf tempat dan waktu yang sudah ditempatkan di sana di Mekah, maka kita mah sudah punya bekalnya dari guru agung. Tidak akan ngoceh sembarangan, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia, oleh Allah, oleh segalanya. Kenapa? Karena kita punya wukuful qalbi, punya wukuf. Kalau kita ini sedang duduk sekarang bahkan sedang online, gitu ya, sedang online, kita dalam keadaan wukuf. Maka bekal yang itu. Wukuf yang dimaksud zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wukuf di Arafah tapi hatinya ngelayang kemana-mana, sibuk jasadnya selfie, ngerekam dan sebagainya, tapi lupa dia memperhatikan ada yang seharusnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wukuf di bulan Zulqa'dah pun hakikatnya adalah disuruh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wau di bulan Zulhijjah adalah wara, berhati-hati, banyak kehati-hatian. Orang tidak akan bisa hati-hati kalau dia dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai. Kenapa kamu kau nabrak ini? Aduh iya, saya lagi lengah. Lalai dia. Kok kamu begitu? Iya, saya lupa. Lagi lupa. Jadi tidak akan seseorang selamat kecuali berhati-hati. Kalau berhati-hati secara syariat, warong secara syariat, betul-betul berhati-hati, tidak mau memakan hak orang lain, tidak mau memakan barang yang tidak jelas adanya. Gitu ya. Seperti cerita yang luar biasa diterangkan bahwasanya ada seorang anak remaja yang sedang nongkrong di pinggir kali, lalu tiba-tiba ada lewat di kali tersebut ada sebuah apel. Dengan senangnya lalu dia ambil, lalu dia makan. Ternyata apelnya renyah, manis, enak sekali. Pas sudah habis dimakan, dia ingat cerita perintah dari orang tuanya. Awas, hati-hati. Jangan suka memakan apa ya yang belum jelas asal usulnya. Malah nanti akan jadi penyakit. Akhirnya ingat ke situ. Akhirnya dia berusaha, si remaja ini berusaha mencari asal usul si apel tersebut. Dari mana ini? Akhirnya dia telusuri sepanjang jalan, sepanjang kali. Ternyata jauhnya luar biasa, beda kampung. Akhirnya nyampe lah di satu tempat setelah perjalanan jauh menelusuri kali, menelusuri jalan. Nyampe lah ternyata ada perkebunan apel di situ. Dan dia meyakini bahwa kayaknya apel yang terbawa air itu lepas dari pohon ini, dari kebun ini nih. Akhirnya apa? Dia cari tahu siapa yang punya perkebunan apel tersebut. Ternyata pas sudah bertemu yang punya perkebunan apel tersebut bukan orang biasa, tapi dia seorang ulama juga. Seorang ulama besar. Hanya dia datang, Assalamualaikum. Kalau pakai bahasa orang sana, Mama, saya datang ke sini mau minta ridhonya. Saya nggak sengaja ini nemu apel di kampung saya.
yang jaraknya berapa puluh kilo, berapa ratus kilo, lalu saya makan. Tapi saya ingat pesan orang tua, jangan suka memakan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Saya minta ridhonya karena saya khawatir jadi penyakit untuk saya. Dijawab oleh ulama yang punya perkebunan apel tersebut. Baik, insya Allah saya akan ridho, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Mama? Kalau kamu mau dapat ridho dari aku karena sudah memakan apel dari kebunku, maka tolong rawatin perkebunan apelku ini, tolong dirawat selama 20 tahun. Tidak panjang pikir karena dia pengen dapat ridho dari yang punya apel. Ya udah siap. Hanya dia rawat selama 20 tahun. Dirawat perkebunan tersebut. Sampai akhirnya pada hari terakhir setelah 20 tahun. Nyamperin, Mama, saya sudah selesai melaksanakan tugas saya merawat kebun apel Mama selama 20 tahun. Apakah Mama sudah ridho dan meridhokan apel yang saya makan? Dijawab lagi sama Mama tersebut, sama ulama tersebut. Mohon maaf sekali. Kalau boleh tambah ya 2 tahun lagi aja. Tidak banyak mikir panjang, tidak alasan. Kalau kita, 20 tahun aja udah lama, sekarang malah tambah 2 tahun. Nggak gitu. Tapi siap Mama, saya akan lanjutkan lagi ngerawat kebun Mama selama 2 tahun lagi. Yang penting saya dapat ridho dari Mama akan apel yang saya makan. Singkat cerita, 2 tahun pun selesai, semua jadi 22 tahun. Menghadap lagi. Mama sudah selesai. Yang 2 tahun tersebut, saya sudah menjaga, merawat kebun Mama dengan baik. Apakah Mama sudah ridho atas apa yang saya lakukan? Memakan apel punya dari perkebunan Mama? Apa jawabnya? Ini terakhir, syarat terakhir. Kalau kamu ingin mendapat ridho dariku. Apa Mama syaratnya? Syaratnya kamu harus menikahi putri saya. Tapi memang putri saya keadaannya buta, tuli, dan bisu. Tidak panjang pikir, yang penting dapat ridho dari yang punya kebun apel tersebut. Baik Mama, saya siap menikahi putri Mama yang dalam keadaan apapun. Akhirnya singkat cerita dia nikah. Dan kalau pernikahan itu ya si perempuan kan diumpetin dulu. Dia hanya dihadapkan dengan wali, dengan orang. Selesai, ijab kabul, sah. Tibalah dia bertemu dengan istrinya. Nyamperin ke satu kamar. Kamar pengantin. Gitu ya, nggak salah kamar pengantinnya. Karena kan kalau kamar pengantin itu pasti wangi gitu ya. Bunga melati hiasan di kamar pengantin. Gitu ya. Jadi wangi. Didatangin lah. Pas nyampe depan pintunya, dia ketok pintunya sambil mengucapkan salam. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ternyata ada yang menjawab dari jalan. Waalaikumsalam. Dia kaget, terheran-heran. Kenapa? Loh, jangan-jangan saya salah kamar. Istri saya kan kata bapaknya itu kan nggak bisa ngomong. Kok ini ada yang jawab salah? Pokoknya salah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil dibuka pintunya. Ternyata yang buka pintu adalah seorang perempuan yang cantik sekali. Masya Allah. Makin kaget aja dia. Kayaknya beneran nih saya salah kamar. Kenapa? Karena istri saya kan buta, tuli, bisu. Kok ini cantiknya luar biasa. Lari dia terbirit-birit menghadapi kepada mertuanya. Mama, aduh kayaknya saya salah nih. Kenapa? Tadi pas saya mau masuk ke kamar pengantin saya, ternyata di dalam ada perempuan. Tapi perempuan ini beda dengan yang Mama ceritakan. Kalau itu putri Mama, istri saya, katanya nggak bisa ngomong. Tapi ketika saya mengucapkan salam, dia bisa ngomong. Dia bisa menjawab salam. Bahkan matanya bisa melihat, matanya begitu indah. Telinganya pun bisa ngedengar berarti. Aduh, kayaknya saya salah. Ayah kata mertuanya. Kamu tidak salah, nak. Mama memang bilang kepadamu bahwa putri Mama itu tidak bisa mendengar. Karena alhamdulillah maksudnya tidak bisa mendengar itu. Tuli tersebut maksudnya adalah alhamdulillah sampai detik ini putri Mama telinganya tidak biasa digunakan untuk mendengar yang tidak sepantasnya didengar.
Matanya mama bilang buta karena memang sampai detik ini alhamdulillah dia bisa menjaga matanya, tidak senang memandang yang tidak sepantasnya dipandang. Melihat kemaksiatan tidak senang. Lalu dia bisu, gak bisa ngomong. Alhamdulillah, sampai detik ini putri mama itu bisu. Maksudnya apa? Gak suka ngomongin orang, gak suka ngomongin kejelekan orang, gak suka merendahkan orang, gak suka bergosip. Jadi mata, telinga, lisannya terjaga terus dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa mama memberikan ujian ini, memberikan putri mama yang begitu cantik kepada saya? Karena aku yakin, nah, tidak akan ada kalau engkau adalah seorang remaja biasa, tidak mungkin jauh-jauh ratusan kilo dari kampungmu kamu datang ke sini hanya ingin mendapat ridho dari hanya sebuah apel, sebutir apel yang engkau makan. Maka aku yakin engkau diajarkan oleh orang tuamu untuk berhati-hati, untuk waro. Dan aku butuh menantu sepertimu. Maka kalau ini waro berhati-hati secara syariat. Tidak suka memakan, mengambil yang bukan hak. Tidak suka memakan yang tidak jelas asal-usulnya. Belum jelas asal-usulnya. Gitu. Lalu kalau di kita, waro yang dimaksud di dalam thariqah ini adalah berhati-hati juga. Untuk apa? Berhati-hati, berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Gitu. Caranya gimana supaya terjaga, supaya ada remnya pakem? Zikir. Jadi waro, zikir. Gitu ya. Waro zikir, wukuf zikir. Semuanya tidak lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu, alif di bulan Zulqa'dah adalah akhlak. Tidak akan manusia punya akhlak yang baik kecuali dia punya rem yang pakem. Apa remnya untuk dirinya? Zikir juga. Jadi, akhlak yang baik yaitu orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah. Zikir juga orangnya. Maka akhlaknya akan terjaga. Lisan tingkah lakunya jadi punya rem. Zikir kepada. Lalu di bulan ini, al-Islam. Di bulan Zulhijjah ini. Siapa dia? Seorang hamba yang sudah dibimbing oleh gurunya untuk masuk ke al-Islam. Dengan apa? Dengan zikir. Supaya sempurna keimanannya. Sempurna keadaan di alam dunia. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kita semuanya, kalau lam di bulan Zulqa'dah adalah lahun, supaya manusia tidak lalai. Gitu ya. Tidak hanya ingat terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia. Gitu ya. Maka di bulan Zulhijjah ini, lamnya adalah lazat. Tidak ada kelezatan, kenikmatan di atas segalanya kecuali nikmat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hijjul Bait di bulan ini pun. Kita berkunjung kepada Baitullah, kepada rumah Allah. Di mana rumah Allah? Dimanapun. Semuanya kemilikan Allah. Semua rumah Allah. Bahkan seorang hamba yang sudah bertemu dengan ta'lam kopiak nun, otomatis dia sedang membangun rumah Allah pada diri. Hijjul Bait. Lalu jimnya di bulan ini jidal. Berbantah-bantah, berdebat-debat. Orang jadi gampang ngambek, gampang emosi, baperan. Dan sering berbantah-bantah, berdebat-debat. Karena dia nganggur. Tidak punya alat untuk supaya tidak berbantah-bantah. Apa alatnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jimnya lagi. Ada apa? Ada jalwa. Masya Allah. Jalwa di sini apa? Kholwat batin. Perlu kita. Gitu. Kalau tidak talqin, tidak bertemu dengan guru agung, tidak akan punya dan tidak akan tahu yang namanya zikir khofi. Ini kholwat batin kita. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita senantiasa bisa terkoneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujungnya adalah, kalau semua zikir itu kita amalkan, amankan, lestarikan, sesuai aturannya, sesuai prosedurnya, sesuai dosis yang diberikan oleh guru agung, oleh pengusaha, maka kita akan menggapai haibah. Apa? Haibah itu rasa takut yang disertai dengan rasa hormat yang luar biasa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan bukan ingin dipuji oleh manusia, tapi semuanya hanya ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'akawan. Moga semuanya kita selalu dibisahkan untuk diistiqomahkan untuk senantiasa terus makin menjaga kualitas dan kuantitas zikir kita, makin bagus hikmat kita kepada Guru Agung dalam segi apapun. Sehingga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamankan, melestarikan, dan akhirnya kita mencapai kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih Bunda Haya, terima kasih Bunda Sari, Profesor Priyatno, terima kasih para wakil talqin, pemangku menaki, terima kasih para petugas yang sudah diberi kemuliaan pagi hari ini. Kita masih punya waktu untuk menikmati sajian Allah, yaitu salat sunat syukri Lailatul Qadar di malam-malam terakhir di bulan Zulhijjah ini. Makin berkah, berkah, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Karomati pengusaha bangsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.